Oke guys, jadi balik lagi di podcast Kijang Satu Podcast. Dan di Kijang Satu Podcast kali ini belum lama setelah kita membahas bersama-sama ya dengan Arfan dan Fulki juga mengenai represif yang dilakukan oleh salah satu oknum polisi. Kali ini setelah nggak lama setelah itu tuh langsung beredar kabar ada lagi, ya ini kayak Polri ini sedang dirunung banyak masalah gitu ya. Ini luar biasa sih kalau mengingat mengingat eh, hal-hal masalah ini sensitif dan kok viral semua gitu loh, dan ini sangat-sangat disayangkan. Kenapa perlu ada masalah seperti ini ya? Yaitu adalah em, oknum Polantas itu ada yang pacaran menggunakan mobil PJR, mobil dinas PJR. Nah, kalau kalian itu nggak tahu mobil dinas PJR itu seperti apa, mobil dinas PJR itu adalah mobil dinas yang mobil dinas polisi ya pastinya, yang biasa kalian lihat di jalanan, di jalan tol biasanya gitu ya. Itu suka beredar di jalan tol tuh. Nah, misalnya ada truk mogok, ada truk muatan berlebih, itu biasanya PJR itu melakukan penindakan gitu, melakukan penertiban. Nah, itu mobilnya seperti itu, teman-teman. Mobil yang loreng-loreng itu, yang loreng merah biru gitu. Ya benar-benar mobil polisi banget, mobil lantas, mobil polantas itu dipakai untuk date ya, untuk pacaran di taman safari, ke taman safari. Ya yang gua sebelum kita bahas lebih lanjut, gua hanya ingin mengemukakan pendapat gue gitu ya. Kalau gue misalnya menjadi seorang polisi lantas gitu ya, terus gue ngajak cewek gue ngedate gitu misalnya ya, cewek gue ngedate, terus cewek gue nanya naik apa ke taman safari, naik mobil PJR gitu ya, apakah cewek gue nggak risih kan gitu ya. Pertama waktu gue jemput, misalnya gue jemput nih ke rumahnya ya kan, pasti kan tetangganya pada celinga-celingu, buset itu kenapa lagi orang ditangkep ya kan, ya kan, ya kan pasti bilangnya ditangkep dong, nggak mungkin ih itu orang mau pacaran, nggak mungkin gitu kan, pasti kan ditangkep ya. Tapi ini kok ceweknya malah bangga gitu. Jadi itu pendapat gue sebelum kita bahas lebih lanjut. Coba menurut kalian gimana guys ya, menurut kalian gimana ya, kalau kalian mau nggak, kalau kalian yang cewek-cewek nih mau nggak dijemput pakai mobil Polantas? Kalau cewek gue kayaknya udah marah-marah, udah ngamuk-ngamuk, karena pasti ada kesalahpahaman nantinya sama tetangga-tetangganya nih, dikira cewek nggak bener nih malah ya kan. Makanya aduh parah deh, cuman ini ada, dan ini ini sebenarnya viralnya kesian sih untuk polisi, untuk Polri ya, untuk instansi kasihan, tapi kalau untuk yang bersangkutan kayak kocak banget. Nah, tapi udah diputuskan di per hari ini, yaitu nih ada beritanya, oknum Polantas yang pacaran naik mobil dinas PJR dicopot dan ditahan ya teman-teman ya. Jadi dimutasi bahasa ininya. Nah, kita baca dulu sama-sama ya, biar gak ada salah-salah paham. Jakarta Propam Polri menegaskan bakal mencopot anggota Polantas berinisial AB yang menggunakan mobil dinas patroli jalan raya atau PJR untuk pacaran. Itu segera dilakukan setelah proses pemeriksaan rampung gitu. Ya, pemeriksaan rampung. Copot yang bersangkutan dari fungsi lantas, asik. Tegas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ya. Jadi ini ditetapkan oleh Irjen Pol, ditetapkan oleh Propam Polri ya. Propam Polri itu ya yang melakukan penindakan terhadap polisi gitu ya. Kalau misalnya ini mungkin polisi militer kali ya, mirip gitu kali ya kalau misalnya tentara ya gitu. Jadi Propam itu untuk lebih ke anggotanya guys, bukan ke masyarakat ya, tapi ke anggota, bukan ke sipil. Nah, jadi dia yang unit itu, satuan itu yang berhak untuk memutuskan gitu loh, apakah yang bersangkutan bisa tetap jalan atau dimutasi gitu ya. Nah, AB telah diperiksa di Paminal Polri. Paminal Polri itu lokasinya kalau nggak salah di Mabes ya teman-teman ya. Nah, selain dicopot, Propam Polri juga segera menahan yang bersangkutan. Yang bersangkutan sudah diamankan di Biro Paminal Mabes Polri, itu kan bener. Dan segera kami tahan setelah proses pemeriksaan.
gitu ya. Ya ini suatu apa namanya, tindakan yang tegas gitu ya. Karena tidak boleh gitu ya, tidak boleh kalau udah mencoreng nama baik nih udah gak bisa ampun lah gitu ya. Nah, diketahui dalam postingan di Instagram terungkap seorang anggota PJR dengan akun Instagram AR_Bagas 11 memperlihatkan dirinya bersama pasangannya di @Dian Dian Pespita 21 ya. Tengah jalan bersama menggunakan mobil dinas PJR. Sorry gue ngakak banget sumpah demi Allah gue kayak, kayak ke Taman Safari pakai mobil PJR gitu. Lu pernah pernah kebayang gak sih lu di otak lu gitu di pemikiran lu, gila kalau gue jadi polisi, cita-cita gue pengen ngajak cewek gua ke Taman Safari ya, pakai mobil PJR. Itu kan mind blowing banget ya gitu loh. Nah, terus habis itu, nah ini tapi yang diposting itu kan tengah jalan bersama menggunakan mobil dinas PJR di jalan tol kawasan Jabodetabek ya. Warganet ramai-ramai mempersoalkan, jadi di jalan tol dia bikin snapgram gitu teman-teman. Itu udah tersebar luas lah gitu ya. Nah, warganet ramai-ramai mempersoalkan oknum Polantas yang pacaran menggunakan mobil dinas ya kan. Apalagi itu untuk kepentingan pribadi, iyalah gitu loh. Nah, ini katanya tuh pacarannya tuh di ini guys, Taman Safari. Cuman nggak tahu ya, bener apa enggak gitu ya. Jadi katanya tuh di Taman Safari, baca ke Taman Safari gitu pacarannya. Nah, nah terus yang menarik, apa namanya, Bapak Ahok akui polisi pacaran di mobil dinas adik iparnya. Nah, ini menarik banget teman-teman ya. Ini menarik banget. Wait. Jadi gini, apa sih yang bikin menarik dari polisi tersebut, yang bersangkutan tersebut, oknum tersebut itu adalah apa namanya, adik ipar Bapak Ahok ya. Seperti yang kita sama-sama tahu, Bapak Ahok itu beliau itu baru menikah ya kan, menikah lagi ya kan, melakukan pernikahannya yang kedua lah berarti ya, bener ya, dengan Puput Nastiti Devi gitu ya. Jadi Bapak Ahok baru saja menikah lagi ya dengan, bukan baru saja sih ya, udah menikah lah, ibarat kata menikah kedua kali dengan Ibu Puput Nastiti Devi kalau nggak salah ya, bener ya, Nastiti Devi. Nah, Ibu Puput Nastiti Devi itu punya adik. Nah, adiknya itu ya yang itu gitu ya, yang dia apa namanya, polisi tersebut, oknum tersebut. Dan memang kalau misalnya kalian cari lebih dalam lagi ya, istrinya Bapak Ahok sendiri nih itu juga dulunya adalah polwan gitu ya, polisi wanita teman-teman. Jadi kayaknya memang keluarganya polisi gitu loh, maksudnya adiknya polisi, dianya polisi gitu. Jadi udah ya memang melekat banget tuh polisi, ya mungkin saking melekatnya ya kan, mungkin saking melekatnya itu tuh sampai mau jalan-jalan, mau pacaran itu tetap pakai embel-embel polisi, tidak tanggung-tanggung dia pun menggunakan apa namanya, mobil dinas PJR gitu ya. Kalau misalnya abdi negara lain nih ya kan, atau yang baru taruna-taruna gitu ya kan, jalan-jalan sama ceweknya nih pakai baju-baju ketat yang itu kan, teman-teman ya tahu ya, baju-baju coklat ketat pakai topi. Nah, ini dia maunya tuh totalitas ya, memang mencintai pekerjaannya ya. Cuman ini tuh jadi terlalu melekat sehingga tidak bisa dipisahkan, sehingga pacaran pun dia harus menggunakan embel-embel polisi dan gak nanggung-nanggung pakai mobil PJR, pakai mobil dinas PJR, yang ini luar biasa teman-teman ya. Ya. Jadi ini menarik sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi yang menarik juga, jadi gini teman-teman, adik iparnya Bapak Ahok. Bapak Ahok ini kan adalah seorang pejabat negara lah, ibarat kata begitu. Yang terkenal banget dong pastinya ya kan, siapa yang gak kenal Bapak Ahok gitu loh. Nah, tapi Bapak Ahok ini tuh gue suka cara mengkonfirmasinya ya. Dia bilang gini, iya adik istri, kata Bapak Ahok kan. Nah, tapi Bapak Ahok tuh terus berkata harus ditindak dengan tegas dan dia mendukung karena memang dia salah gitu. Jadi bukan seperti orang yang saya nggak mau komentar ya, saya nggak mau komentar ya. Kan banyak ya kalau misalnya pejabat negara tuh banyak yang apa namanya, memanfaatkan hak tidak bicaranya, tidak menjawabnya dia gitu loh.
Dia malah nunggu misalnya apa namanya ada ahli bahasanya apa apa sih. Pokoknya itulah orang-orang yang suka dititipin omongan lah ya kan. Lalu ngomong deh ke media, gue capek. Kalau Bapak Ahok enggak, dia bilang iya adik istri gitu, adik ipar, tapi dia juga mensupport dari Propam untuk menindak adiknya itu karena memang salah adik iparnya tersebut. Ya itu gue suka sama Bapak Ahok karena jarang loh pejabat yang mau seperti itu gitu loh. Kan berarti dia mau merendahkan ya martabatnya sebagai pejabat negara terlebih dahulu, baru dia menyampaikan opini beliau yang dimana opininya juga bagus, tidak tidak apa namanya benar-benar tidak apakan ya menutupi kesalahan yang bersangkutan tapi malah mendukung gitu. Jadi beliau mengakui ya, dan tapi beliau mau adik ipar itu untuk dihukum gitu ya, ditindak lah gitu. Nah, menurut gue juga hukuman dari Propam Polri ini udah cukup mantep ya. Ini kalau mungkin bagi kalian kurang lah, ini harusnya gini gini gini, tapi gini loh teman-teman, bagi seorang polisi gitu ya, kehilangan sebuah jabatan, kehilangan sebuah pekerjaan yang dimana dia kan udah lumayan ya gitu. Kalau nggak salah pangkatnya udah brigda apa bribda gitu. Nah, dia itu ya udah pokoknya udah lumayan, mobilnya udah bagus gitu loh, Mazda 6 kalau nggak salah ya, Mazda 6, mobilnya udah bagus ya kan, apalagi biasanya gue nggak paham sih, tapi biasanya karena gue suka kumpul juga sama beberapa kenalan gue gitu ya yang memang dia ini adalah yang anggota PJR gitu ya, apa namanya polisi lalu lintas gitu di unit PJR, di satuan PJR itu tuh dia suka memodifikasi mobilnya sendiri gitu loh, dan otomatis kan keluar duit tuh di situ ya kan, dan banyak loh ternyata. Bukan jadi gini, dia tuh mengikhlaskan aja gitu loh pundi-pundi rupiahnya untuk apa namanya membeli strobonya ya, membeli sirinenya yang dimana tuh harganya juga nggak murah teman-teman. Nah, gua lihat itu dari mobilnya yang bersangkutan itu juga kayaknya ya, gue nggak tahu pasti sih, tapi kayaknya tuh sudah tambahan lah, udah modifikasi dia juga. Ini kan menjadi hal yang apa ya, menjadi hal yang akhirnya kan ya gimana, dia udah spend uang, misalnya dia memang sudah spend uang ya, itu kan nggak bisa balik lagi, jadi kan sangat-sangat rugi gitu loh. Dan ya otomatis martabatnya turun drastis gitu loh, sekarang jadi staff. Ya ini sih sebenarnya udah hukuman yang luar biasa gitu ya, ditahan pula gitu. Jadi menurut gua udah cukup baik hukumannya. Nah, berbeda dengan MP Ambaripta ya, Bapak MP Ambaripta tuh gua nilainya sama Jacqueline Cooper juga ya. Gua menilainya tuh Bapak MP Ambaripta tuh lagi kena sial gara-gara netizen overreact gitu loh. Netizen kita tuh terlalu ya inilah anjir, kayak baper banget gitu loh, kayak sensitif banget gitu, nggak asik lagi sih asli. eh Sebenarnya yang dilakukan Bapak MP Ambarip itu udah dilakukan oleh banyak jajarannya juga misalnya ya, untuk oleh banyak anggota lainnya juga yang mungkin bergerak di apa namanya misi yang sama gitu ya, kayak misalnya lu tahu gak sih kayak apa tim Jaguar, tim apa tuh banyak kan ya kan, yang operasi-operasi malam itu, yang ngecek-ngecekin HP warga gitu kan, ngecek-ngecekin HP pemuda yang sedang keluar rumah di malam hari. Itu udah sering banget gue lihat di, kalau nggak salah ada di acara TV 86 segala macam. Nah, tapi kok Bapak MP Ambaripta ini kok bisa segitunya sampai dimutasi segala macam, menurut gue itu malah unfair. Dan itu tuh menurut gue ya, kalau misalnya yang bersangkutan yang mau dicekin HP-nya itu keberatan, itu harus dipertanyakan loh. Lah kalau lu emang nggak ada track record apapun, nggak ada record apapun, nggak ada data apapun yang menunjukkan lu
guilty, lu bersalah di HP lu, kenapa lu keberatan? Karena kan Bapak MP Ambarita itu kan adalah eh, pihak yang berwajib gitu loh. Dan pihak yang berwajib itu juga pasti gak akan nih, misalnya dia bawa kamera ya, terus HP lu dicekin gitu ya, gak bakal tuh di shoot di bagian yang personal lu gitu. Misalnya lu chattingan lu sama cewek lu apa gimana, gak bakal di shoot begitu, pasti di blur sekalipun di shoot gitu loh. Karena kan gue juga udah sering nonton acara-acara begituan ya. Dan menurut gue itu juga Bapak MP Ambarita bukannya kepo gimana-gimana, tapi kepo apa namanya mengenai lu tuh ada something nggak nih di HP lu, ada yang berbau kriminal nggak ya kan, karena kan lu keluar pada malam hari apa gimana, itu udah pasti suatu indikasi kan gitu loh. Maksudnya ya di Indonesia ini ya kan kerap terjadi kejadian yang tidak mengenakan di malam hari juga kan gitu. Jadi Bapak MP yang Baripta tuh untuk mengamankan gitu loh, untuk membuat ketertiban gitu. Tapi lu dan apa namanya netizen lain ini sangat-sangat vokal, sangat-sangat overreact terhadap suatu hal yang seperti itu, dan akhirnya ya dimutasi pula gitu loh. Ini kan suatu hal yang menurut gua malah unfair ya. Unfair banget, nggak seperti yang ini gitu loh. Kalau ini fair jelas gitu loh. Tapi kalau Bapak MP Ambarita tuh kayak unfair sih menurut gua. Tapi ya udahlah, itu keputusan udah diputuskan juga ya, dia akhirnya dimutasi, beliau akhirnya dimutasi. Tapi yang jelas buat netizen kedepannya sih menurut gua ya jangan kayak gitu loh. Lu tuh terlalu overreact akan something gitu loh, yang akhirnya tuh gini ya. Gue tuh punya banyak temen yang tinggal di Jakarta Timur ya, di daerah Pulau Gadung segala macam di situ-situ, yang memang tempatnya si Bapak MP Ambaripta itu patroli setiap malam tuh biasanya ya sebelum dimutasi gitu loh. Dia nih coy, temen gue tuh ngakuin asli, gara-gara ada Bapak MP Ambaripta nih, dia tuh sampai pernah loh ketiduran nih, motor tuh kunci nyantol tuh, tapi besok paginya masih ada motornya. Kalau dulu motor udah dikunci double, dikunci ganda, itu motor masih diangkut coy. Dulu sebelum Bapak MP Ambarita itu terkenal ya, apa ada di situ patroli di situ. Tapi semenjak Bapak MP Ambarita itu dan kawan-kawannya itu berpatroli di situ, aman gitu loh. Jadi sangkain gue tuh kan, oh mungkin Bapak MP Ambaripta tuh begitu di layar kaca saja gitu ya, pencitraan lah gitu. Tapi ternyata lebih dari itu teman-teman, dan efeknya itu sangat-sangat luar biasa loh. Jadi gue tuh sangat-sangat mengapresiasi dan menyayangkan juga kalau misalnya Bapak MP Ambaripta itu sampai dimutasi dan tidak berpatroli lagi di situ, karena sangat-sangat menolong sebenarnya gitu loh ya. eh jadi ya serba salah ya gitu loh. Kalau misalnya mungkin dari Polri-nya tidak bertindak tegas, entar takut dibilang apa namanya, polisi selalu aja nih melindungi sesama polisi gitu ya oleh masyarakat gitu, masyarakat tidak trust kepada instansi Polri ya. Tapi di lain sisi ya jadinya keamanan itu bisa apa mungkin tidak seaman dulu gitu ya. Ya kan pasti kayak yang suka berbuat kriminal itu kan pasti mengetahui celah nih, ada celah nih. Oh, Bapak MP Ambaripta tuh udah dimutasi loh. Kita kayaknya boleh deh nih coba-coba ya kan. Terus apa namanya, di lain sisi ke-overreact-an ini juga bisa membantu sesama netizen gitu, sesama sipil gitu loh. Jadi serba ini suatu hal yang dilematis gitu menurut gua. Karena eh, di negara demokrasi memang butuh masyarakat seperti ini, tapi kekritisannya itu kurang di masyarakat kita gitu loh. Kayak you can hate someone, but kalau yang lain itu enggak benci sama seseorang itu,
jangan lu hasut juga untuk membenci seseorang itu, gitu loh. Nah, di sini nih pikiran kritis kita harus bener-bener jalan gitu loh. Ya. Mungkin kalian juga beberapa ada yang merasa bingung loh, nih maksudnya gimana gitu loh. Kalau emang itu orang layak dibenci, nah di situ teman-teman ya. Apa yang lu pikirin belum tentu betul dan selaras dengan pemikiran orang lain. So, menurut gua, kalau kalian gak suka sama satu figur, kalau kalian gak nggak klop sama satu figur itu ya, menurut gua simpan di dalam diri kalian gitu ya. Dan ya kalau figur tersebut juga tidak merugikan, menurut gue sih gak usah sampai dibikin cancel gitu. Itu budaya cancel ya, budaya kalau gue bilang sih lebih ke budaya menjatuhkan gitu loh, yang dimana ini harus segera diperbaiki gitu ya. Nah, jadi sekian sih untuk podcast Kijang 1 kali ini. Ya singkat aja, gue cuman ngakak aja tadi ada polisi pacaran naik mobil PJR yang katanya pacarannya ke Taman Safari teman-teman gitu. Kayaknya dia biar, kalau puncak itu kan macet ya sebenarnya, jadi biar lancar, tapi kan nggak begitu juga gitu. Oke. Dan ya terus opini gue sedikit mengenai kejadian yang melibatkan Bapak MP Ambaripta gitu loh, yang dimana gue kurang setuju sih kalau Bapak MP Ambaripta harus diberikan sanksi seperti itu. Tapi yang jelas itu sudah menjadi keputusan yang berwajib. Kita sebagai masyarakat biasa hanya bisa menerimanya. Dan gue ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak MP Ambaripta selama pengabdiannya, selama patrolinya di daerah Jakarta Timur. Itu ternyata memang terbukti ya menurunkan kecemasan warga terhadap aksi-aksi kriminal ya. Saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak MP Ambaripta gitu ya. Dan buat kalian yang di Jakarta Timur lebih hati-hati aja mungkin ya saat ini gitu loh. Semenjak Bapak MP Ambaripta ini sudah tidak berpatroli di situ, lebih berhati-hati aja, lebih dijaga aja barang-barangnya, karena ya kita nggak tahu niat buruk seseorang atau sekelompok orang bahkan ya. Jangan sampai kalian menjadi pihak yang terugikan gitu loh. Oke. Thank you udah menyaksikan sampai habis ya. Sampai jumpa di podcast Kijang 1 berikutnya. Kijang 1 masuk, Kijang 1 masuk.